Waktu bergulir begitu cepat. Pukul 10 malam, Gama baru saja pulang ke rumahnya. Terlihat raut wajah lelah dari lelaki itu. Kedatangan Gama langsung disambut sang istri yang setia menunggunya untuk pulang. Kamu sudah pulang, ucap Ara seraya melangkahkan kakinya menghampiri sang suami. Rasa capeknya menguap ketika melihat sang istri yang menyambutnya. Ternyata istrinya sedang menunggunya. Maaf ya, aku pulang malam lagi. Ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, ucap Gama merasa kasihan dengan sang istri yang menunggunya hingga malam seperti ini. Tidak apa-apa, tapi kamu jangan lupa istirahat. Aku tidak mau melihatmu sakit. Ara mengingatkan sang suami. Iya, baby, ucap Gama dan mencium bibir istrinya dengan singkat. Kamu sudah makan? Tanya Ara. Sudah sayang, tadi sebelum pulang aku makan dulu sama Firman, ucapnya. Ara mengangguk, kemudian mereka berjalan menaiki anak tangga menuju ke kamarnya. Sesampainya ke kamar, Ara langsung menyiapkan air untuk suaminya. Sementara Gama duduk di sofa sembari menunggu istrinya selesai menyiapkan air untuknya. Hani, airnya sudah siap nih, kata Ara yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Tapi tidak ada sautan dari suaminya. Ara berjalan menghampiri suaminya yang sedang duduk sambil memejamkan matanya. Ayo mandi, aku akan menggosokkan punggungmu, ucap Ara sembari mengusap perahan tegas suaminya. Gama membuka matanya karena merasa terusik dengan usapan tangan sang istri di wajahnya. Tolong bukakan bajuku sayang, aku capek sekali, menjagana. Tak banyak bicara, Ara langsung melucuti semua pakaian yang dikenakan oleh suaminya. Dia juga melepaskan sepatu yang dikenakan sang suami. Kini di tubuh Gama hanya menyisakan celana boxer ketatnya saja. Ara menarik lengan suaminya dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Gama masuk ke dalam bathtub untuk berendam. Ara memandikan suaminya. Awalnya biasa saja, seperti sedang memandikan si kembar. Tapi lama-kelamaan suaminya itu usil. Gama mencipratkan air ke wajah sang istri. Gama, jangan, nanti bajuku basah, raung Ara. Kamu juga harus mandi, baby. Tidak adil rasanya kalau cuma aku aja yang mandi. Aku juga akan memandikanmu, ucap Gama dan menarik tangan istrinya hingga pure. Ara masuk ke dalam bathtub. Tubuhnya basah kuyup akibat ulah suaminya itu. Gama, aku sudah mandi. Kenapa kamu suruh mandi lagi sih? Tahu gitu, aku tidak akan memandikanmu, omel Ara. Jangan marah-marah, baby. Nikmati aja, bisik Gama di telinga sang istri yang membuat tubuh Ara merinding ketika merasakan nafas suaminya mengenai ceruk lehernya. Gama membuka piyama yang dikenakan sang istri. Kini terpampanglah dua pepaya yang menggantung tanpa pelindung di depan mata Gama. Gama meremas buah dada istrinya. Desah Ara semakin membuat Gama semangat memainkan dada istrinya. Gama menarik tubuh istrinya dan mengubah posisinya menjadi membelakanginya. Kedua tangan Gama meremas dada Ara dari belakang, sementara bibirnya menciumi leher jenjang istrinya. Ara hanya pasrah bersandar di dada bidang suaminya. Ia menikmati permainan tangan suaminya. Hani, katanya kamu capek, ucap Ara berharap suaminya itu mau menghentikan aksinya. Untuk yang satu ini aku tidak akan pernah capek, sayang. Tangan Gama bergerak ke bawah mengusap perut istrinya dan terus ke bawah hingga ke bagian inti istrinya. Tangan Gama masuk ke dalam celana dalam istrinya dan memainkan daging kecil istrinya di bawah sana. Gama, desa Ara sembari tubuhnya kesana kemari karena geli. Bibir Gama terus menjilati leher Ara, sementara tangan yang satunya memainkan dada Ara. Sungguh Ara tidak bisa menahan kenikmatan ini. Semua titik sensitifnya dimainkan oleh suaminya. Jlep. Ara terpekik ketika suaminya itu memasukkan satu jarinya ke dalam liang miliknya. Gama menggerakkan jarinya keluar masuk di bawah sana hingga Ara terus mendesah tak karuan. Gama menambahkan satu jarinya lagi ke dalam milik sang istri hingga tak lama Ara merasakan ada sesuatu yang mau keluar dari bawah sana.
Pekik Ara setelah mencapai klimaks. Gama melepas celana dalam istrinya dan juga miliknya. Ia meminta istrinya untuk duduk di atasnya. Naiklah baby, pinta Gama dengan suara beratnya. Ara naik ke atas pangkuan suaminya. Dia memegang milik suaminya dan memasukkannya ke dalam miliknya. Blush. Desah mereka bersama. Ara menggerakkan pinggulnya maju mundur, membuat Gama meremelek dibuatnya. Tidak hanya di kamar ini saja, di kamar lain adegan panas juga sedang terjadi. Suara desahan saling bersautan di kamar Ares. Ares sedang memompa tubuh istrinya dengan begitu semangatnya. Faster honey, pinta Nadine. Sesuai keinginanmu baby. Ares semakin mempercepat gerakannya. Nadine merasakan ada sesuatu yang ingin keluar dari miliknya. Ares, bersama sayang. Ares menaikkan ritme permainannya hingga membuat Nadine yang di bawah sana terus mendesah tak karuan. Pekik keduanya ketika mereka sudah mencapai klimaks. Ares ambruk di atas tubuh istrinya. Terima kasih sayang, ucap Ares dan mencium kening istrinya. Ares menarik miliknya dan berguling ke samping sang istri. Ares meraih tisu dari atas meja. Dia mengelap miliknya dan milik istrinya dengan menggunakan tisu. Setelah selesai, Ares menarik selimut dan menutupi tubuh polos mereka berdua. Pagi hari, mansion Nevan sudah dipenuhi dengan celotehan triplet yang sedang berdebat. Maxim, di mana sepatunya Lily? Kenapa yang satu tidak ada? Pasti kamu umpetin sepatunya Lily kan? Tuduh Milly pada saudara kembarnya. Mana ada, aku ndak umpetin sepatu kamu kok. Coba kamu cari dulu sepatu kamu yang benar. Kali aja kamu lupa naruhnya. Saut Maxim. Lily sudah mencalina, tapi ndak ada Max. Pasti kamu yang sudah umpetin sepatunya Lily. Ngaku Max, kata mama kamu. Kalau bohong masuk neraka, kekeh Lily. Tak lama datanglah Sadewa menghampiri mereka dengan membawa satu sepatu di tangannya. Ini sepatu siapa? Ada di rak sepatunya Dewa nih, tanya Sadewa sembari menunjukkan sepatu yang dipegangnya. Itu sepatunya Lily, Bang Dewa. Bang Dewa yang umpetin sepatunya Lily ya, tuduhnya pada abang sepupunya. Maxim menarik rambut adiknya dari belakang. Ia gemas dengan tingkah adiknya yang menuduh semua orang tanpa bukti. Terima kasih Lily, bukan menuduhnya. Abang aduin ke mama ya, biar tahu rasa kamu, kesal Maxim. Iya, sekarang lepasin rambutnya Lily, sakit ini, pinta Milly dan Maxim pun melepaskan rambut adiknya. Milly mengambil sepatu itu dari tangan Sadewa. Terima kasih abang, ucap Milly kemudian memakai sepatunya. Mereka turun tuh ke bawah untuk melakukan sarapan. Di bawah sana hanya ada Maxwell dan opa dan omanya. Kedua orang tua mereka belum tampak di meja makan. Mama kalian mana? Tanya Anika. Buat adik balu, jawab Milly asal sambil mendudukkan tubuhnya di kursi sambil dibantu opanya. Anika menatap suaminya bingung. Nevan yang ditatap pun hanya mengendikan bahunya tidak tahu. Kalau mamimu mana Dewa? Tanya Anika. Ndak tahu Oma, tadi Dewa sudah ketuk pintu kamar mami tapi ndak dibuka-buka, jawab Sadewa. Anika geleng-geleng kepala dengan tingkah anak dan menantunya itu. 1 bulan berlalu, kehidupan rumah tangga Gama dan Ara berjalan dengan begitu tenang, tidak ada gangguan dari luar. Keluarga Gama juga sudah tidak lagi mengusik hidupnya. Pagi hari di mansion Gama sedang terjadi keributan. Setelah Sadewa dinyatakan sembuh oleh psikolog, Gama dan Ara memutuskan untuk kembali ke mansionnya. Mama, tolong kuncilin rambutnya Lily. Mama, ikat pinggang Maxim mana? Mama, kaos kaki Maxwell mana? Sayang, jam tangan aku mana nih? Teriak mereka secara bersamaan membuat Ara kelimpungan. Dia tidak tahu mesti mendahulukan siapa. Akhirnya dia mengambilkan kaos kaki milik Maxwell terlebih dahulu. Sayang, kenapa lama sekali sih? Gama tak sabaran. Jam tangan kamu ada di atas nakas tadi. Sudah aku siapkan. Kamu cari dulu aja. Aku sedang mencari ikat pinggang Maxim nih.
Sebentar, saut Ara sambil mencari ikat pinggang Maxim yang entah putranya itu ditaruh kemana. Karena di tempat biasa tuh tidak ada. Sudah aku cari, tapi tidak ada sayang. Ara mendengus sebal. Setelah memberikan ikat pinggang Maxim, Ara menghampiri suaminya yang ada di kamarnya. Ara melihat jam tangan suaminya yang ada di atas nakas, tapi suaminya itu terus saja berteriak dan bilang jam tangannya tuh tidak ada. Ini apa? Makanya cari tuh pakai mata, jangan pakai mulut. Ara langsung dibungkam oleh Gama menggunakan bibirnya. Gama melumat bibir istrinya dengan begitu lembut. Setelah cukup lama berciuman, akhirnya Gama melepaskan tautan bibirnya. Morning kiss, ucap Gama sambil mengusap bibir istrinya yang sedikit bengkak karena ulahnya. Ara memukul perut suaminya dengan kesal, sangat menyebalkan. Gerutu Ara dan pergi dari kamarnya, sementara Gama tertawa lepas di dalam kamarnya. Lelaki itu sangat suka sekali menggoda istrinya. Dia menggemaskan kalau sedang marah-marah ke Gama sambil mengenakan jam tangannya. Gama keluar dari kamarnya dan menyusul kedua putranya yang sudah menunggu di meja makan. Selamat pagi, Boy, sapa Gama dan menarik kursi untuk duduk. Pagi, Papa, balas Maxwell dan Maxim secara bersamaan. Di mana adikmu? Kenapa kalian cuma berdua aja? Tanya Gama tidak melihat sosok putrinya dan juga istrinya di ruang makan. Sedang dikuncir rambutnya sama Mama, jawab Maxwell dan diangguki oleh Gama. Tak lama, orang yang dibicarakan pun datang. Dengan wajah yang ceria, putrinya itu masuk ke ruang makan bersama sang istri. Rambutnya yang dikuncir dua dan bergerak ke sana kemari membuat putrinya itu semakin terlihat lucu. Selamat pagi semua, sapa gadis kecil itu. Pagi sayang, balas Gama mewakili sembari mengusap puncak kepala putrinya. Ngapain aja kamu, kenapa lama sekali, keluh Maxim. Masih pagi, ndak boleh malah-malah, entar cepet tua, saut Mili membuat Maxim mencebikkan bibirnya dengan sebal. Ara menarik kursi dan mendudukkan putrinya di kursi tersebut. Duduk yang tenang, jangan berantem, ucap Ara. Ayo sarapan, setelah ini Papa akan antar kalian ke sekolah, selagama. Ara melayani suaminya dan juga putra-putrinya. Triplet makan dengan tenang, tidak ada obrolan di antara mereka bertiga. Karena mereka tahu kalau sang papa tidak suka berisik kalau sedang makan. Setelah selesai makan, Gama berpamitan dengan sang istri. Aku berangkat dulu ya, kamu hati-hati di rumah, ucap Gama dan mencium kening serta bibir istrinya. Iya, kalian juga hati-hati ya, nanti biar aku aja yang jemput mereka, ucap Ara. Gama mengangguk dan menyuruh ketiga buah hatinya untuk berpamitan dengan mamanya. Setelah itu barulah mereka berangkat menuju ke sekolah Triplet terlebih dahulu. Setelah itu barulah Gama menuju ke perusahaannya. Malam ini Ares dan Nadine berencana berkumpul dengan Dava dan juga Kenzo sahabatnya. Rencana mereka akan membawa istri dan juga anak mereka. Berarti nanti juga ada Melody ya? Tanya Nadine sambil memoles wajahnya dengan sedikit make up. Iya sayang, apa kamu keberatan? Tanya Ares. Tidak masalah, bukankah semuanya sudah berakhir? Kita sudah menikah dan memiliki anak, begitu juga dengan mereka, saut Nadine tersenyum. Ares tersenyum dan mencium kepala istrinya. Ia bangga dengan istrinya yang akhirnya mau memaafkan Melody, wanita yang pernah menjadi masa lalunya. Selama ini, Nadine mencoba berdamai dengan masa lalunya. Semua sudah berlalu dan sudah memiliki kehidupan masing-masing. Tidak ada gunanya kalau terus membencinya. Sudah belum sayang, kenapa lama sekali? Keluh Ares sembari memeluk istrinya dari belakang. Sebentar Hani, aku pakai lipstik dulu biar nggak pucat, saut Nadine. Tidak usah pakai lipstik sayang, kamu sudah cantik, ucap Ares sambil mengambil lipstik dari tangan istrinya dan ia menaruhnya di meja ria. Sejujurnya dia tidak suka melihat istrinya itu make up. Ia tidak rela semua orang melihat wajah cantik istrinya. Nadine akhirnya mengalah, dia hanya memakai lip balm saja. Ayo, ajak Nadine sambil beranjak dari meja rias. Hish, kamu terlalu cantik sayang, bagaimana kalau kita batalkan aja?
Ucap Ares tak rela melihat wajah cantik istrinya. Bodinya yang berisi pasca melahirkan semakin membuat istrinya tuh seksi. Ares semakin tak rela membawa istrinya keluar rumah. Jangan macam-macam kamu Ares, aku sudah dandan seperti ini, mana bisa kamu membatalkan begitu saja? Marah Nadine. Ares menghela nafas panjang. Iya, ya sudah, ayo, pasrah Ares. Mereka keluar dari kamarnya dan melangkahkan kakinya turun ke bawah. Terlihat Sadewa sedang menunggu orang tuanya di bawah bersama dengan opa dan omanya. Kalian sudah mau jalan? Tanya Anika. Iya bu, kami titip Galen dulu sebentar ya, saut Nadine. Anika mengangguk. Bersenang-senanglah biar Galen kami yang jaga, ucap Anika tersenyum. Setelah berpamitan, Ares beserta anak istrinya pergi ke sebuah restoran di mana tempat mereka tuh janjian. 1 jam perjalanan, mobil yang ditumpangi mereka tuh berhenti di depan salah satu restoran. Ayo turun, ajak Ares setelah mematikan mesin mobilnya. Dedi, apa Alora juga ikut? Tanya Sadewa. Ikut boy, nanti kamu bisa bermain dengan Alora. Kalian sudah lama tidak bertemu kan? Saut Ares. Semenjak Sadewa pindah sekolah bersama triplet, Sadewa dan Alora sudah jarang bertemu dan bermain bersama. Nadine tersenyum melihat wajah antusias putranya. Wanita itu sudah tidak lagi mempermasalahkan kedekatan mereka. Mereka bertiga turun dari mobil dan berjalan beriringan masuk ke dalam restoran. Ares dituntun oleh karyawan resto menuju ke sebuah private room. Terima kasih, ucap Ares dan pelayan itu pamit pergi meninggalkan mereka. Ceklek, Ares membuka pintu tersebut dan terlihat Kenzo dan Dava sudah datang bersama istri dan juga anaknya. Maaf, kami telat, ucap Ares dan masuk bersama Nadine dan juga putranya. Tidak apa, Res, kami juga belum lama, saud Dava. Nadine menyalami mereka satu persatu hingga berhadapan dengan Melody. Mereka berdua terlihat canggung karena ini kali pertama mereka bertemu setelah kisah masa lalu itu. Melody, apa kabar? Lama tidak bertemu ya, sapa Nadine dengan canggung. Baik Nadine, senang bertemu denganmu, balas Melody. Lalu mereka duduk sambil mengobrol bersama. Anak-anak juga sibuk bermain bersama. Sadewa, akhirnya kita bertemu. Alola kangen sama Sadewa, ucap Alora antusias. Dewa juga kangen sama Alora, saut Sadewa. Kamu namanya siapa? Tanya Friska, anaknya Dava. Sadewa bingung menatap Friska. Dia merasa asing dengan wajah gadis kecil itu. Dia Friska, anaknya Om Dava boy, ucap Ares. Sadewa menoleh dan mengangguk paham. Aku Sadewa, ucap Sadewa dengan datar. Para orang tua tersenyum melihat anak-anaknya yang langsung akrab. Perjalanan kisah cinta mereka tuh cukup berliku. Banyak tangis dan tawa yang mereka lalui bersama. Meskipun dulu sempat terjadi konflik, tapi akhirnya mereka bisa saling memaafkan dan hidup bersama. Tamat. Terima kasih semuanya. Bye-bye.